Halo, perkenalkan nama saya Osten Andres Dautar. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan kognitif Piaget. Yang pertama ada sensori motorik, rentang usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua praoperasional, rentang usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga operasional konkret, rentang usia 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir operasional formal, rentang usia 11 sampai 15 tahun. Kemudian ada media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin atau medium, perantara segala sesuatu yang dapat mengantarkan sumber informasi kepada penerima informasi. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran. Yang pertama, dapat menjadikan pelajaran yang abstrak menjadi lebih konkret. Yang kedua, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu verbalistis. Yang ketiga, mengatasi kendala keterbatasan ruang, waktu, dan panca indera. Yang keempat, dapat menyajikan objek pembelajaran yang langka ke dalam kelas. Yang kelima, memberikan kesan yang berarti terhadap pembelajaran yang disampaikan. Yang keenam, menimbulkan kegairahan belajar. Yang ketujuh, memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan sumber belajar atau lingkungan dan sebagainya. Yang kedelapan, memungkinkan terjadinya belajar secara individual dan mandiri menurut kemampuan atau visual, auditori, dan kinestetiknya, dan minatnya. Dan yang terakhir, memberikan rangsangan yang sama pada setiap siswa agar timbul persepsi yang sama antar siswa yang satu dengan yang lain. Adapun karakteristik media pembelajaran. Yang pertama itu sesuai dengan fungsi dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran. Yang ketiga, sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat, mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera. Yang kelima, efektif dan efisien. Yang keenam, interaktif. Yang ketujuh, membangkitkan minat belajar siswa. Kedelapan, eksplanatif. 9, mudah digunakan dan diakses. Dan yang terakhir, fleksibel. Di sini saya Margareta Widi akan menjelaskan tentang kemampuan media pembelajaran dan juga media pembelajaran konvensional. Kemampuan media pembelajaran ini terbagi menjadi 3, yaitu kemampuan fiksatif, adalah menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali sesuatu objek. Maksud dari sini, misalnya saja saya memberikan contoh saat pelajaran sejarah. Saat itu, materi yang diajarkan misalnya adalah zaman proklamasi, di mana kita dapat melihat cuplikan sebuah video Soekarno yang sedang membacakan teks proklamasi. Lalu yang kedua ada kemampuan manipulatif, yaitu media dapat diubah penampilannya sesuai kebutuhan. Contohnya saja saat kita belajar tentang materi IPA, yaitu sistem peredaran darah. Nah, di sini kita membutuhkan alat atau media peraga agar siswa itu dapat memiliki gambaran secara nyata bagaimana proses peredaran darah itu berlangsung. Kita tidak mungkin untuk dapat melihat secara langsung bagaimana proses peredaran darah itu berlangsung dalam tubuh kita. Makanya kita membutuhkan sebuah media pembelajaran, yaitu media pembelajaran konvensional agar anak dapat memahami materi tentang peredaran darah. Lalu yang terakhir ada kemampuan distributif, yaitu media disebarluaskan ke beberapa wilayah. Maksud di sini adalah, misal saja kita membuat media tentang sistem peredaran darah tadi. Nah, kita bisa mendistribusikannya, membagikan, men-sharingkan ke orang lain, ke sekolah lain, tidak hanya untuk sekolah A saja misalnya, namun kita juga bisa membagikannya ke sekolah B, sekolah C, seperti itu. Lalu, pengertian dari media pembelajaran konvensional. Yaitu media pembelajaran yang konkret dan tidak menggunakan media elektronik dengan memanfaatkan bahasa sederhana yang ada di lingkungan sekitar serta membantu peserta didik memahami isi materi. Sebenarnya media konvensional ini sudah dipakai sejak dulu kala. Perbedaannya, media konvensional pada zaman dulu dengan sekarang itu ada berbeda. Kalau dulu guru itu lebih
sering menggunakan media yang ada di sekitarnya. Misalnya materi tentang tumbuhan. Nah, nanti anak-anak akan dibawa dibawa keluar kelas untuk melihat tumbuhan yang ada di sekitarnya, yang ada di lingkungan sekolah ataupun lingkungan kelasnya. Namun untuk sekarang, guru itu dapat membuat alat peraganya sendiri dengan kualitas yang lebih baik dan menarik agar anak pun juga lebih tertarik dan lebih memahami pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis media pembelajaran konvensional dan kriteria media pembelajaran. Pada jenis media pembelajaran konvensional, yang pertama ada alat peraga atau alat bantu. Itu merupakan media yang dapat membantu seorang guru untuk menjelaskan suatu materi. Pengertian dari membantu ini merupakan media yang dapat mempermudah seorang guru, bukan sebagai pengganti guru. Selanjutnya, alat permainan pendidikan itu merupakan suatu permainan yang dapat dimainkan oleh siswa mengenai suatu materi tersebut. Misalnya ada kit pembelajaran dan alat belajar atau sumber belajar. Nah, untuk kriteria media pembelajaran yang pertama harus aman karena harus terjaga betul untuk kenyamanan siswa juga. Kita harus bisa membuat media pembelajaran yang pasti harus aman karena untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Media pembelajaran tidak hanya dibuat untuk semerta-merta untuk ya sebagai permainan, tetapi juga harus sesuai dengan apa yang ingin kita capai dari media pembelajaran itu. Harus rapi dan indah. Karena jika tidak rapi dan indah, mungkin siswa juga akan kurang tertarik dari sebuah media pembelajaran tersebut. Selanjutnya, tidak membosankan. Yang pasti media pembelajaran berfungsi untuk membuat motivasi siswa, membuat semangat siswa itu menjadi lebih lagi. Jika media pembelajaran tersebut membosankan, maka siswa tidak akan tertarik pada media pembelajaran tersebut. Selanjutnya, fleksibel, dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Dan yang terakhir, menimbulkan kreativitas anak. Sekian penjelasan mengenai media pembelajaran konvensional dan kriteria media pembelajaran. Terima kasih. Di sini kami memberikan 3 ide media pembelajaran konvensional. Kami memilih dari kelas 4 SD dengan materi tumbuhan dan hewan. Untuk yang pertama ada permainan namanya Guess UMI, yang kedua ada monopoli, dan yang terakhir panggung boneka. Untuk manfaatnya akan dijelaskan oleh Adam. Untuk permainan Guess UMI, manfaat yang pertama itu dapat melatih imajinasi anak dengan menyebutkan ciri-ciri kawannya saja. Selanjutnya untuk melatih daya ingat anak dan melatih sikap kerjasama karena ini dilakukan sejak kecil. Yang kedua ada permainan monopoli. Permainan monopoli sendiri sudah familiar bagi anak-anak, jadi anak-anak akan lebih interaksinya lebih banyak dan juga mereka akan memiliki rasa tidak terbebani dalam hal belajar karena dalam permainan monopoli ini kami susun dengan cara yang menarik. Dan yang terakhir ada panggung boneka. Dengan adanya panggung boneka ini, anak didik atau peserta didik mampu lebih mudah memahami dalam suatu materi tentang hewan dan tumbuhan. Untuk ide media pembelajaran dari saya sendiri, saya memilih untuk menggunakan sebuah permainan. Permainan itu disebut dengan Guess UMI. Saya akan memberikan contoh dari media pembelajaran tersebut. Hari ini kita main tebak-tebakan. Oke.
pertama, HP aku buat kamu. Asik. Kamu menang. Kamu beliin makan siang aku. Oke. Apakah kamu pakai topi? Tidak. Tidak. Yang pakai topi aku tutup. Sudah. Apakah rambut kamu botak? Tidak. Tidak. Itu yang sudah. Oke, pada permainan ini akan dibagi menjadi kelompok dan satu kelompok terdiri dari 2 orang. Nah, pada permainan ini kita mengambil materi hewan dan tumbuhan pada SD kelas 4. Maka dari gambar yang tadi akan diganti menjadi gambar-gambar hewan. Dan masing-masing kelompok akan diberikan identitas seperti ini kelompok badak, ini kelompok sapi. Maka kelompok badak harus menebak kelompok ini itu merupakan kelompok apa. Misalkan kelompok badak bertanya, apakah kamu hewan omnivora? Jika kelompok sapi menjawab bukan, maka dari kelompok badak harus menurunkan hewan-hewan itu yang merupakan hewan omnivora dari gambar yang kita kasih, 15 gambar tersebut. Jika semua gambar sudah turun dan hanya sisa gambar sapi, maka kelompok badak dapat menebak bahwa kelompok ini merupakan kelompok sapi. Sampaikan tentang ide media pembelajaran konvensional, yaitu permainan monopoli. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara bermain monopoli untuk materi kelas 4 SD dengan tema tumbuhan dan hewan. Jadi nanti untuk permainan monopoli ini akan mempunyai buku panduan aturan bermain. Lalu untuk kelompoknya akan dibagi dalam 3-5 orang. Lalu pada bagian alas, yaitu pada bagian seperti ini, akan terdapat gambar hewan dan tumbuhan, di mana nanti siswa akan diminta untuk menjelaskan ciri-cirinya, ciri-ciri hewan maupun ciri-ciri tumbuhan. Lalu untuk pada monopoli itu terdapat 2 kartu, yaitu kartu kesempatan dan kartu dana umum. Untuk kartu dana umum sendiri akan saya beri pertanyaan mengenai tentang tumbuhan. Lalu untuk pada kartu kesempatan akan saya beri pertanyaan mengenai hewan. Nah, nanti guru juga akan membuat kartu, yaitu kartu jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam permainan monopoli. Nanti anak akan memutar dadu untuk memulai sebuah permainan monopoli ini dan akan dijalankan sesuai dengan aturan yang sudah akan tersedia di buku panduan aturan bermain. Akan menggunakan media panggung boneka. Cara penggunanya ya. Oke, baik, di sini akan saya menggunakan media panggung boneka. Cara penggunaannya itu yang pertama terdapat panggung boneka. Nah, kemudian guru akan bercerita menggunakan boneka yang menyerupai hewan dan tumbuhan. Yang kedua, guru mampu menceritakannya dengan baik dan mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga, siswa menyimak cerita yang disampaikan oleh guru. Nah, kesimpulan dari media panggung boneka ini adalah guru dapat menceritakan mengenai hewan dan tumbuhan karena anak lebih tertarik mendengarkan cerita melalui panggung dongeng. Dengan adanya panggung boneka tersebut, anak lebih mudah menangkap tentang hewan dan tumbuhan tersebut.